Ya, berikutnya adalah bagaimana kita merumuskan, ya, bagaimana caranya merumuskan masalah penelitian atau perumusan masalah penelitian. Nah, perumusan masalah itu prinsip-prinsipnya yang pertama dia kalimat interrogatif atau kalimat tanya, harus ringkas, jelas, spesifik, kemudian mempertanyakan pertawaran antara dua variabel, operasional, artinya bisa dilakukan ya. Kemudian secara implisit menunjukkan cara pengumpulan data ya. Jadi tadi ya, dengan membaca perumusan masalah saja kita sudah bisa tahu kira-kira nanti metode penelitiannya bagaimana, kemudian analisis statistiknya yang digunakan apa, ya, datanya, skalanya apa itu. Ini 5 hal yang menjadi prinsip cara merumuskan masalahnya, formulasinya. Nah, tipe perumusan masalah itu ada yang berupa deskriptif, ada yang perbedaan, ada yang hubungan. Kita lihat satu-satu. Perumusan masalah yang deskriptif, yaitu seeks to describe phenomena or characteristics of a particular group of subjects being studied. Jadi menggambarkan saja nanti penelitiannya ini apa namanya pertanyaannya atau perusahaan masalahnya itu hanya untuk mengarahkan pembaca bahwa ini penelitian untuk menggambarkan sebuah keadaan yang ada di satu populasi tertentu semua. Kalau di bahas apa namanya penelitian kita ya, namanya prevalensi maloklusi pada kelas 2 pada suku Jawa yang tinggal di daerah Sendowo gitu. Nah, itu nanti kita akan melihat jumlahnya yang maloklusi sekian, prevalensinya sekian. Atau tingkat kejadian apa namanya supernumeratif pada anak-anak usia sekolah dasar di SDN percobaan 2. Nah, itu adalah salah satu uh, apa namanya perumusan masalah pada penelitian deskriptif. Kemudian ada yang perbedaan, ya, komparatif. Seeks to make comparisons, ya, ini komparatif between or within groups of interest, antar grup atau dengan. Nah, ini gampang ya, berarti apakah terdapat perbedaan antara apakah terdapat perbedaan kekuatan geser perlekatan antara tumpatan resin komposit menggunakan bonding konvensional dan bonding generasi 4, 7, ya. Itu boleh jadi membandingkan atau comparison antara dua kelompok atau lebih. Nah, itu walaupun nanti hasilnya nanti kalau perbandingan antara kedua kelompok atau lebih itu menunjukkan perbedaan yang signifikan, kita bisa mengatakan bahwa mungkin itu ada pengaruhnya dari variabel independen terhadap variabel dependent, ya. Nah, ini often associated with experimental research, biasanya pada penelitian eksperimental. Comparison of one group to another on the basis of existing characteristic. Biasanya membandingkan antara beberapa grup atau dua grup berdasarkan karakteristik tertentu. Ya, itu perbedaan. Kemudian hubungan atau korelasional. Ya, investigate the degree to which two or more variables are associated with each other. Jadi untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel yang diteliti. Ya, bisa ada penelitian apa namanya disebut sebagai sebab akibat, ya, atau bisa juga tidak menimbulkan sebab akibat. Nah, kalau apa namanya di dalam perumusan di skripsi-skripsi misalnya bagaimana hubungan antara apa dengan apa. Ya, tadi kalau perbandingan antara A dan B itu, atau perbedaan kekuatan geser pelekatan antara apa dan apa. Antara kalau perbedaan antara A antara titik-titik dan titik-titik. Tapi kalau hubungan, apakah terdapat hubungan antara titik-titik dengan titik-titik?
kata hubungnya kalau perbedaan dengan dan, kalau hubungan dengan yaitu antara apa? Antara variabel A dengan variabel B itu adalah hubungan. Ya. Tapi kalau perbandingan antara variabel A dan variabel B. Mohon dipahami. Kemudian apa pentingnya dari perumusan masalah? Perumusan masalah itu adalah sebagai langkah awal dari mata rantai penilaian dan akan menentukan perumusan hipotesis, penetapan variabel penelitian, dan rancangan penelitian. Ini sangat penting. Ya, jadi saya ulang-ulang lagi, dari perumusan masalah kita bisa tahu metode penelitiannya akan seperti apa, analisis impaknya seperti apa. Nah, dari perumusan masalah kita bisa tahu nanti variabelnya apa saja, yaitu variabel penelitiannya apa aja itu pasti ada di perumusan masalah. Kemudian dari perumusan masalah itu mengarahkan kita pada hipotesisnya. Hipotesis adalah jawaban sementara kan dari permasalahan ini, dari pertanyaannya, sehingga hipotesisnya harus sehingga harus ada benang merah dari permasalahan hipotesis dan nanti di kesimpulan. Kesimpulan itu sebagai konfirmasi dari hipotesis benar apa enggak. Nah, itu harus ada satu kesinambungan. Nah, kemudian rancangan penelitian juga bisa terlihat di sana. Dan sebagai prognosis keberhasilan penelitian, bisa dilihat dari perumusan masalah apakah ini penelitiannya itu kira-kira mungkin dilakukan dengan baik atau tidak. Sebagai landasan untuk konfirmasi ketepatan judul dan tujuan penelitian, nah ini dari perumusan masalah kita harus lihat apakah mengarahkan kita pada judulnya harus jadi tepat dan tujuan penelitiannya. Jadi nanti akhirnya pada waktu Anda menulis proposal itu, dosen itu akan melihat apakah ada kesesuaian atau ada benang merah dari mulai judul, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian hipotesis, dan nanti kalau sudah selesai dilakukan penelitian sampai ke kesimpulannya. Ini harus runtut, ya, harus dalam satu benang merah. Dan sebagai penentu bobot penelitian, perumusan masalah juga kita bisa tahu apakah penelitian ini penelitian yang baik atau tidak. Nah, kita akan kasih contoh, ini contoh masalah, yaitu kualitas pelayanan RSGM rendah. Masalahnya adalah kualitas pelayanan RSGM rendah. Maka perumusan masalah yang mungkin adalah faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan RSGM. Apakah ada hubungan antara kepuasan dokter gigi dengan mutu pelayanan gigi? Ya kan? Bisa berkembang. Kok kualitas pelayanannya rendah kenapa? Apakah mungkin ini dokter giginya kurang puas sehingga dia performanya kurang baik sehingga jadi antara apakah ada perbedaan mutu pelayanan kesehatan gigi di RSGM dengan RS yang lain? Kemudian ada masalah lagi, tingkat kunjungan RSGM kok rendah? Nah, apakah contohnya masalah, apakah biaya tarif berpengaruh terhadap kunjungan? Ya, kan faktornya mungkin biaya atau tarifnya. Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap mutu layanan kesehatan gigi dengan tingkat kunjungan pasien? Bagaimana bentuk strategi pemasaran yang harus diterapkan di RSGM? Nah, ini adalah perumusan masalah yang dimungkinkan. Oke, bagian terakhir dari materi ini adalah tentang latar belakang. Jadi adik-adik yang kita bicarakan ini tadi, masalah itu tentu sudah harus ada di kepala kalian sebelum kalian akan menuliskan, akan menulis karya ilmiahnya sudah harus ada di benak kalian. Nah, kemudian nanti kan dirumuskan. Nah, perumusan masalah itu tadi yang kalimat tanya, singkat, jelas, kemudian operasional dan lain sebagainya itu nulisnya di mana sih? Oh, nulisnya di bab 1. Ya, nulisnya di bab 1 setelah Anda membuat suatu latar belakang penelitian. Jadi bab 1 itu nanti isinya ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ya. Nah, ada di dalam bab 1 setelah Anda perumusan masalah tadi setelah Anda menuliskan latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian itu apa? Atau background. Latar belakang penelitian merupakan kontras agar masalah menjadi jelas. Jadi nanti Anda akan membuat beberapa alinea dalam latar belakang itu yang mengarahkan pembaca untuk kemudian melihat bahwa perumusan masalahnya itu penting. Ya. Betul-betul kena dalam tanda kutip ke pembacanya. Oh iya, ini masalahnya memang ada dan ini harus diteliti, penting untuk diteliti. Kontras agar masalah menjadi jelas. Yang merupakan pangkal tolak sehingga masalah tersebut ada atau muncul. Nah, dalam latar belakang itu pembaca menjadi tahu kenapa penulis itu
harus melakukan penelitian ini. Kenapa penelitian ini menjadi harus dilakukan? Ya, itu harus termasuk di dalam latar belakang. Alasan mengapa masalah perlu diteliti itu kontradiktif. Nah, bagaimana supaya pembaca bisa paham kenapa masalah ini menjadi penting untuk diteliti? Ada beberapa alternatif. Ya, jadi dalam latar belakang itu bisa Anda tulis kemungkinan ada kontradiktif nih. Jadi sudah dilakukan penelitian-penelitian terdahulu, ya, sudah ada penelitian-penelitian terdahulu, tapi ada yang bilang, umpamanya ini penelitian tentang hubungan ya, ada yang bilang berhubungan, ada yang bilang tidak. Jadi kontradiktif, hasilnya masih kontradiktif. Belum ada satu penelitian atau belum nggak semua penelitian itu menyatakan satu hal yang sama. Jadi ada yang bilang antara periodontal disease dengan kelainan jantung itu ada yang bilang berhubungan, ada yang bilang tidak, ya. Ada yang bilang berhubungan, ada yang bilang tidak. Jadi antara antara yang pro dengan yang kontra itu masih hampir-hampir sama. Nah, itu berarti Anda harus menyatakan itu atau inkonklusif. Inkonklusif itu belum berhasil ditemukan hasilnya. Penelitian-penelitian sebelumnya itu belum sampai conclusion tertentu yang pasti. Nah, kemudian juga bisa juga dalam latar belakang itu bahwa ini satu hal yang mendesak nih, masalahnya itu permasalahan mendesak yang harus segera ditemukan solusinya. Hanya ini sekarang COVID ini semua orang berlomba-lomba kan meneliti bagaimana ini solusinya. Nah, itu mendesak, itu penting. Memberikan basic bagi pengembangan teori lebih lanjut atau ini adalah sebagai satu dasar untuk nanti dikembangkan ke penelitian yang lebih lanjut. Kemudian latar belakang harus disajikan secara sistematis, ya, secara sistematis seperti segitiga terbalik, ya. Jadi dimulai dari deskripsi yang luas, ya, konteks yang luas tentang permasalahan tersebut, kemudian meruncing ke bawah, jadi semakin fokus ya, terhadap masalah penelitian tertentu. Kemudian latar belakang penelitian merupakan kesatuan fungsional dengan masalah penelitian. Nah, jadi ini nyambung, ya. Jadi berdasarkan latar belakang, kemudian nanti masuk ke perumusan masalah itu dalam satu aliran. Nah, di dalam latar belakang Anda juga harus memastikan bahwa Anda memasukkan setiap elemen variabel yang akan diteliti di dalam situ. Ya, variabel pengaruhnya, variabel terpengaruhnya, dan kalau ada variabel pengganggu yang lain itu terbaca, settingnya juga terbaca di latar belakang itu. Yang itu semua dibikin kontras untuk permasalahan itu menjadi muncul dan dianggap penting untuk ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi research problem dan problem statement atau masalah penelitian dan perumusan masalah. Nanti akan segera kita sambung dengan materi berikutnya tentang hipotesis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.